Duduk Baimbai Podcast TPRI Kalimantan Selatan. Nah, kita kembali lagi nih di podcast yang sangat luar biasa kali ini, yaitu di podcast kita, podcast yang tiada duanya. Dan bersama Ulun, longgar. Dan bersama Ulun tentunya siapa lagi? Kalau bukan pria tampan berkumis tipis, Nanang Aldino Yoga. Pas banget di momen bola gembira. Nah, bola gembira ini jangan lupa teman-teman atau sanak-sanak saksikan di TVRI Nasional dan TVRI Sport tentunya. Ini bakalan ditayangin loh pertandingan-pertandingannya yang sangat luar biasa banget hanya di bola gembira TVRI. Nah, terkait dengan bola nih, sepak bola, kita bakalan ngundang juga nih salah satu tamu kita yang datang ini. Ini luar biasa banget. Beliau merupakan seorang kolektor jersey sepak bola di Kalimantan Selatan. Siapa lagi kalau bukan ini dia? Kita berikan sambutan, tepuk tangan dan petasan DJ ini dia, Bang Yode. Oke, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Woi, Jerman ya Bang? Dukung Jerman beliau. Inggris. Woi, Inggris. Ya, Inggris, kita Inggris. Siapa yang akan menang? Inggris, Jerman? Ayo. Yang menang Portugal Bang. Portugal. Yang menang Portugal. Iya. Oke, ini banyak banget loh jersey ini koleksi dari beliau, tapi ini hanya seberapa aja. Jadi ada banyak koleksi beliau itu di rumah. Waktu itu kebetulan tim TRI juga pernah ngeliput ke rumah beliau itu. Gokil, bajunya itu dari yang jenis-jenis lama retro ya Bang ya. Retro vintage. Wah, itu semuanya ada dan lengkap pokoknya. Nah Bang, mau tanya juga nih Bang, apa sih yang motivasi Pian jadi kolektor jersey ini Bang? Yang pasti sih karena memang hobi sepak bola ya Bang. Oke. Ya, hobi sepak bola, emang menyukai dunia sepak bola. Dan kenapa jadi beralih ke jersey ini sebenarnya karena sekarang tuh hampir tidak ada waktu main sepak bola Bang. Iya, karena kesibukan dunia kerja. Jadi jarang bola, jadi udah pelampiasannya ke jersey sekarang. Oke. Jadi dulunya sering main bola juga Bang? Dulunya sering main bola kan, ya karena sekarang masuk dunia kerja, jadi apalagi dunia kerjanya sekarang Sabtu Minggu bekerja, jadi hampir tidak ada waktu untuk main bola seperti itu. Oke, berarti jago main bola Bang? Nggak juga sih. Contoh jago kan sparringnya Bang. Bang, tapi karena tadi alasannya adalah nggak ada waktu, jadi pelampiasannya ke jersey. Iya. Tapi pasti dong Bang, ada alasan juga kenapa jadi memilih ngoleksi jersey, dan apa jersey pertama yang Pian beli pada saat itu Bang? Ini sebenarnya lebih ke flashback ya. Jadi flashback namanya waktu kecil ya, waktu kecil hobi main bola ya memang orang tua pasti membelikan jersey ya. Nah, jersey itu aku ingat banget waktu kecil itu waktu masih SD itu dibelikan jersey Liverpool pakai nama Owen. Owen. Iya. Iya. Sebelum dia ke MU kan? Liverpool masih Liverpool. iya masih usia 19 tahun kalau nggak salah Michael Owen ya. Iya. Young star-nya England kan waktu itu. Nah, jadi di situ aku waktu kecil mengidolakan Owen waktu itu. Karena masih ada memorable-nya sampai nama kucing aku namanya Owen juga. Aduh, gara-gara tidak sengaja. Iya. Rupanya mencintai juga. Betul. Tapi memang waktu kecil ya namanya orang tua dengan kondisi padanya memang waktu itu ya kalau sekarang ada istilahnya GO ya. Jadi memang di koleksi jersey GO waktu masih kecil gitu. Nah, cuma sekarang alhamdulillah ada punya kemampuan ya cukup lah ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa mengkoleksi jersey original semuanya. Original Bang? Original harus Bang, harus original, jangan yang bajakan. Dikira yang abangnya koleksi ini jersey-jersey yang di pasar Tungging gitu. Nah, di pasar Tungging 35 ribuan. Terus kan name setnya nanti baru dicuci sekali udah keropos. Tapi ini original ya Bang ya? Original semua Bang. Berapa Bang harganya Bang? Penasaran juga Bang. Yang gini aja deh Bang, yang paling murah pernah Pian dapatkan berapa Bang harganya Bang?
Ya pasti second lah ya, karena murah ya. Second ya ada lah yang kayak 300.000 kayak gitu. Biasanya harga bottom itu 300.000 biasanya kalau second. Yang paling murah bang? Iya paling murah. 80 kan ada? Ada paling bolong-bolong. Wow, itu berarti jersey pertama waktu itu dikasih orang tua Owen. Ya. Owen. Owen, tapi jersey pertama yang dikoleksi, yang maksudnya itu istilah pian menukar. Oh, oke. Karena aku sebenarnya karbitan sih bang. Iya. Cuma memang ada punya klub idola, memang ada. Apa tuh bang? Apa tuh bang? Milan. Woi, Milanisti, Milanisti. Ketahuan orang tuanya. Ketahuan tuanya. Iya, jadi jersey yang pertama jersey originalnya dibeli ya Milan. Wih, iya. Itu buat dikoleksi. Nah, sebenarnya koleksi itu awal mulanya ya gara-gara ketagihan sih. Jadi emang kalau pertama kali beli original itu kan pertama kali beli, jadi kayak pegang, oh beda ya jersinya ya dengan jersey yang GO itu. Iya beda, jadi kayak dipakai enak. Iya beda aja pokoknya dipakai bagus gitu. Jadi kayak ketagihan. Iya. Jadi ketagihan, ya akhirnya beli terus. Akhirnya kebanyakan. Setelah kebanyakan lalu pikir, ya udah jadi kolektor aja. betul. Kebanyakan. Jadi waktu itu punya jersey Milan juga ya bang ya? Punya jersey Milan. Oke, tapi pemain favoritnya Owen. Itu karena Liverpool aku suka. Jadi kayak aku tuh kayak punya idola masing-masing di setiap negara. Kayak misalnya di Liga Inggris Liverpool, di Liga Italia Milan, di Liga Spanyol Madrid, di Indonesia Barito Putra. Kompak Barito itu yang penting. Harus itu. Walaupun semua yang Sidin sebutkan itu berbeda, bertolak belakang dengan Ulun, tapi ada satu yang sama Barito Putra. Barito Putra gokil. Tapi kalau untuk semuanya yang pian sebutkan, disuruh milih satu, yang di Eropa aja, maksudnya apa? Kalau untuk saat ini sih karena lagi peningkatannya juga pemainnya oke ya sih lebih Madrid sih. Woi. Berarti AC Milan nggak oke ya bang? Aduh lagi turun sekarang. Iya. Memorable sih kalau Milan kan. Memorable kalau kita ingat zaman dulu gitu ya. Pemain-pemainnya seperti Maldini, Seva gitu kan. Nesta. Iya kan lagi. Belum lagi ada pemain gaib bang. Siapa tuh? Masa nggak inget bang? Inzaghi bang. Iya gaib. Iya. Tiba-tiba ada di depan. Waktu belum ada VAR kan? Iya. Ulun rasa Inzaghi kalau main di zaman sekarang kayaknya ketawa semua. Iya, sulit. Tidak sehebat seperti dulu ya kan bang. Betul. Itu luar biasa itu Inzaghi. Tapi bang kalau untuk koleksi jersey yang paling pian suka koleksi ampun pian yang mana bang? Yang ada di sini atau yang ada di rumah? Yang ada di sini dulu deh. Kalau di sini yang pasti inilah ya. Ronaldo karena ini kemarin habis juara Nation League. Juara Nation League Eropa. Iya, karena berkesan bagi Ronaldo karena di usia dia udah berumur udah tua tapi bisa memperoleh juara padahal kompetitornya kan Lamine Yamal waktu itu. Iya benar. Iya, disandingkan Lamine Yamal dengan Ronaldo gitu kan. Jadi pembuktian banget buat Ronaldo bisa ngalahin bocil-bocil. Akhirnya dapet ya bang. Iya, betul. Oke, kalau untuk yang di rumah bang? Kalau di rumah Milan sih. Oh, ada Milan bang. Milan pasti. Tahun berapa itu bang? Milan 98 kayak gitu. 90-an. Itu pas juara UCL ya bang? Belum juara UCL-nya kalau nggak salah 2002 ya. Oh iya 2002. Iya 2002. Sama MU kan ya finalnya. Iya, iya sama MU 2000 ya 2000-an lah. Iya, gitu. 2000-an. Kalau tahun 90-an kan lebih ke Scudetto-nya sebenarnya. Scudetto-nya sih. Iya. AC Milan. Tapi ini keren sih, Bang. Ini koleksi yang pian punya, itu kan yang pian pajang itu dijual. Iya, Bang. Jadi sebenarnya gini, ada ceritanya juga nih. Nah, gimana tuh? Jadi kita mengkolektor jersey ini alibinya sih jualan. Karena supaya apa bang? Supaya enak izin sama Menteri Keuangan.
Sama istri ya Iya, Bang? betul. Iya. Oh iya bener Bang. Karena kan kalau misalnya kita beli jersey terus nih bilang. Bilang, "Oh, ternyata ini laku nih." Ada. Tapi laku tapi beli lagi ya itu. Terungkap. Istrinya Bang Yudi udah tahu kan? Udah tahu cara mainnya lah. Cara mainnya. Iya. Jadi awalnya kayak gitu Bang. Terus gimana gitu Bang? Jadi kalau ibaratnya lagi berantem tuh kayak misalnya aduh lagi nggak ada duit nih. Jadi marahnya tuh ini jualin semua nih. Jualin semua. Kalau lagi berantem. Iya. Enggak kalau bisa lagi bilang aduh nggak ada duit gitu lah. Jadi ini buat apa? Ini nggak duit, bukan duit ya nih. Tapi jersey pertama yang beli, maksudnya dijual ke orang itu jersey apa Bang? Kalau boleh tahu Bang. Karena sekarang memang udah rutin sih Bang, jatuhnya memang sekarang tuh kolektor dan seller sekalian. Oh. Iya betul. Jadi kalau untuk barang yang keluar masuk itu sekarang memang udah lumayan banyak. Oke. Iya gitu. Jadi biasanya tiap minggu pasti ada keluar lah kadang-kadang. Pasti. Apalagi suka live TikTok gitu, suka posting-posting di Instagram. Oh, berarti abangnya juga live TikTok juga. Live TikTok juga bareng teman seller yang lain, seller dan kolektor jersey yang lain gitu. Wow. Karena memang beliau satu-satunya ya dari Kalimantan Selatan yang maksudnya bergelut di dunia kolektor jersey kayak gitu. Kalau boleh tahu Instagram jersey apa Bang? Akun media sosialnya. Kalau untuk kolektor jersey khusus itu ada di Jersey Jadwel BJM. Itu Instagram ya Bang? Instagram. Kalau betul. TikTok? TikTok sama kebetulan. Oh, Jersey sama. Jadwel BJM. Nah, nanti di bawah ini nih. Di bawah ini. Oke, di bawah ini nanti ada tuh nama akun media sosial beliau. Jadi follow aja dan pantengin terus tuh jersey retro. Betul. Yang player issue ya Bang ya. Player issue, replika macam-macam lah pokoknya. Ada pokoknya semuanya tempat Sidin. Wow, luar biasa tentunya. Bang, tapi Bang terkait jersey nih Bang, ulun hendak bepada minta rela dulu lontian dengan jujur nih. Dengan jujur sana. Ulun kayaknya sama deh cerita kami ini sama berawalnya itu dari bola nggak main lagi kan, terus malah biaskan ke jersey sama deh kayaknya. Ulun aja kan ulun jarang juga main bola, sekarang nggak lebih jadi supporter Bang. Oh iya betul. Jadi supporter. Kenal lah. Iya jadi supporter kan. Iya. Jadi kayak mau ngoleksi jersey dan mikirnya kayak masa ngoleksi aja sih kayak Iya. gitu kan. Oh ya udah sambil jualan kayak gitu kan. Betul. Duh, ada dua nanti di Banjar nih yang jualannya. Aman. Sebenarnya nggak sendiri, ada juga yang lain kok. Oh di Banjar ada juga Ada Bang? yang lain, cuma memang istilahnya yang saya mengambil eksistensinya lebih sih. Oke. Iya, kalau yang lain tuh slow aja. Oh slow. Iya. Amun handak berjualan. Iya, betul. Iya. Oke, jadi kan bisa sharing-sharing ngompian nih lo Bang. Bisa, aman. Iya. Kalau Sidin banyak baju Ronaldo, kayaknya kalau di Ulun kayaknya banyak baju Belanda Bang. Oh, iya Belanda. Iya. Bang, tapi kalau boleh tahu Bang, tadi yang dijual kan udah berapa banyak nih jersey koleksi pian. Tapi yang paling mahal Bang, Ya, koleksinya apa Bang? Jersey apa Bang? ya Milan sih. Serie A, lebih ke Serie A. Itu belinya mahal, dapatnya mahal. Dapatnya mahal. Berapa Bang kalau boleh tahu Bang? 2 digit. Sumpah Bang. Iya. Tolong istrinya Bang Yode. Nih, Sidin sama mau pada berapa? Amunnya Kak kurang pada 2 digit dusai Sidin biar. 2 digit jadi nih Sidin jujur di sini. Jujur. Gua pada 100.000 aja. Mau pada 100.000. 2 digit. Itu Iya. dapetnya di mana, Bang? Sesama kolektor. Ya sih. Maksudnya orang di luar Kalimantan. Iya, betul. Dan aku sering belinya lewat website luar negeri juga sering, Mas. Ini kebetulan ini hampir semua yang aku bawa ini belinya di luar negeri semua. Oke. Iya, karena di Indonesia itu kan aku suka long sleeve ya, lengan panjang. Di Indonesia itu pasarnya bukan long sleeve, soalnya kan dengan cuaca panas jadi kurang laku untuk long sleeve. Jadi kalau aku mau beli long sleeve aku semuanya beli luar negeri. Jadi semua yang aku bawa ini belinya di website luar negeri semua. Oke, luar negeri. Ongkirnya mahal dong, Bang. Iya, jadi makanya kalau bisa beli jangan satu. Oh gitu. Kalau bisa, iya satu mahal-mahal ini. Beli jersey cuma satu, ongkirnya lebih dari harga jersey. Iya, enggak sih kalau ongkirnya enggak sampai seharga jersey kan. Siapa tahu. Kalau luar negeri di mana Bang? Nemunya Bang?
Udah lumayan famous juga sih Classic Football Shirt itu di United Kingdom gudangan. Oh iya, tahu. Betul. Tahu di situ. Bimo kan ada ke situ. Iya betul. Iya. Bimo akhir ke sana majang timnas Indonesia gitu Iya, kan. Iya. itu gokil banget itu pusat jersey Pusat kayaknya. jersey. Iya kan, Bang? Betul. Tapi kalau diberi kesempatan mau ke sana, Bang? Iya pastilah. Maksudnya kalau kita lagi ke luar negeri mungkin salah satu tempat yang dikunjungi ya pasti itu. Klasik Juga. football. Classic Football Shirt. Oh, Gudang jersey paling besar. nemu di sana ya, Bang, ya semuanya ya, Bang. Iya karena nggak ada nyari di Indonesia. Sulit. Kalaupun ada pasti dia short sleeve, lengan pendek. Oh iya, betul. Iya, gitu. Iya, karena di Indonesia kebanyakan lengan pendek ya, Lengan Bang, ya? pendek, iya dia karena panas kan di sini. Soalnya jadi jarang untuk Jarang memakai ya. long sleeve. Long sleeve Iya, ini ya, Bang. cuma Ya? enak pakai long sleeve ini lebih fashionable aja kan pakai jalan lebih bagus. Iya. Kalau pakai lengan pendek kan kayak jatuhnya kayak kita kayak main bola, jalan Iya, tapi iya main bener, bola. Bang. Apalagi kita pakai celana pendek aja, Bang. Tinggal taruh sepatu Iya. aja tuh main bola, Bang. Betul, kan dia pakai ke mall udah oke lah walaupun Oke, jersey gitu kan. celana baggy kan. Lagi ya. Gokil banget. Emang lagi trennya sih kan tren blokor gitu. Jadi itulah menguatkan untuk jadi kolektor itu jadi makin kuat lagi dengan tren-tren sekarang orang suka pakai jersey. Kalau Pian sehari-hari memang suka juga pakai jersey, Bang. Waduh, aku kegiatan apapun kayaknya pakai jersey terus kecuali acara formal. Oh. Ya kayak meeting, meeting, Jersey juga. pakai jersey, nonton, misalnya bioskop, jalan ke mall pakai ya sekali soft selling juga sih. Enak. Beliau bisa ganti-ganti Iya. karena beliau punya koleksi banyak. Jadi bisa, oh ya udah hari ini kita pakai Jerman dulu. Oh, besok kita Liverpool. Iya, Eh, betul. besok matching sama istri karena istri bajunya warna merah. Oh ya udah Liverpool aja. Tapi memang banyak ya, Bang. Total ada berapa, Bang? Pernah ngitung gak sih yang dikoleksi, Bang? Ratusan sih. Ratusan, Bang. Ratusan. Sumpah itu Iya, ratusan, Bang. iya, ratusan. Belinya berapa? Payunya satu atau dua, Bang? Ya jual slow sih, tapi yang enaknya jersey ini bisa jadi aset. Jadi contohnya kalau istilah kita lagi BU, Oh, lagi iya, BU iya, pengen iya. jual, kita jual dan istilah nilai pasarnya itu sebenarnya tergantung kita. Kita misal beli jersey 1 juta nih, kita mau jual di bawah itu ya silakan, mau jual modal ya juga bisa, mau untung juga bisa. Oh. Tapi kalau untung ini biasanya memang jersey yang vintage seperti itu. Oh. Kalau yang baru-baru ya pasti rugi lah. Misalnya di toko 1.700.000 sudah kita pakai ya jatuhnya harga second. Kecuali kita tahan nanti 5-10 tahun ke depan, oh ini bakal apalagi ada sejarahnya. Misalnya contoh aku pakai jersey punya Jerman nih, Iya. atau jersey Portugal. Ternyata juara itu tahan aja sampai 10 tahun ke depan itu pasti luar biasa. Mahal ya, Bang? Pasti akan bervalue. Itu mahal, Bang. Jersey ulun itu mahal. Juara, Bang. Juara? Itu juara. Juara Liga 2 ya? Liga 2, Bang. Oh iya. Langsung dari pemain, ada nama pemainnya. Mau beli, Bang? Matchboard. Iya. Wow, mahal. Mau beli, Bang. Jangan. Siapa tahu beliau mau kan. Iya. Jadi ulun bilang 2 digit, Bang. ya itulah uniknya jersey. Jadi ya apa ya kayak apalagi kalau dapat dari pemain kan kita nggak beli misalnya. Itu ya terserah kita naruh harganya. Itu makin bervalue lagi ya, Makin bervalue lagi apa dipakai pemain karena memang jersey ini memang ada tingkat-tingkatannya kan. Iya, dari replika, player issue, match issue sampai match won yang paling tinggi. Itu jenis-jenisnya. Jenis-jenis jersey. Ulang apa aja tadi, Bang? Jadi yang paling rendah itu jersey replika. Oh, replika. Replika itu yang biasa dibuat fans lah atau buat ya kayak gini misalnya replika gitu. Habis itu ada player issue itu tingkatannya sesuai dengan dipakai pemain. Oh, player issue itu yang dipakai pemain ya, Dipakai Bang? pemain kualitasnya. Betul. Berarti apa yang dipakai pemain di lapangan itu sama. Sama, bahannya sama. Oke. Iya, bahannya sama dan beda di bahan replika sama player issue, makanya player issue lebih mahal. Oh, Iya. benar-benar player issue lebih mahal sih, Bang. Habis itu yang berikutnya ada match issue. Match issue itu biasanya di locker pemain itu kan ada beberapa yang disiapkan beberapa jersey, misalnya 2 atau 3. Iya. Nah, yang tidak dipakai itu jatuhnya match issue. Oh. Iya, jadi namanya match issue, tidak dipakai. Habis itu yang terakhir match won. Match won itu yang digunakan pemain. Nah, itu yang sulit dicari. Dan kalaupun dicari, misalnya pagi kita dapat match won Ronaldo, aduh,
mau naruh 3 digit juga bisa bang. Apalagi pemain terkenal ya bang. Pemain ya? terkenal, iya. Sumpah gila. Tapi pernah nggak sih bang, Abang Yudi dapat yang dari pemain langsung bang? Punya jersey? Alhamdulillah ada, tapi kebetulan dari pemain Barito Putra. Siapa tuh bang? Matias Mayer. Woi, Udah bang? keluar. Ada. Yang warna merah ya? Jadi iya betul warna merah. Warna merah. Jadi dia ceritanya itu match won hat-trick sama Persebaya. Oh iya benar-benar. Iya, waktu di Liga 1. Iya, sama Jadi Persebaya. itu memorable banget sih. Asli. Iya, jadi memang dikasih langsung dijelasin, jadi ada videonya juga aku record. Jadi dia menyampaikan bahwa ini match won hat-trick Persebaya. Waduh. Biasa sih. Kenapa bang bisa dapat itu, ceritain dong bang. Sebenarnya berangkat langsung ke Surabaya atau gimana bang? ke rumahnya waktu itu diundang. Ke rumahnya? Ke rumahnya. Ngapain bang? Jadi mancing? Karena memang pekerjaan sebagai IO dan memang Matias Mayer itu waktu itu pengen ngadain ulang tahun anaknya. Jadi ya sebagai vendor IO di sana ngobrol. Jadi ada kesempatan ngobrol, langsung aja aku belak-belakan. Langsung belak-belakan dia bang. Iya. Oke, terus gimana tuh bang? Belak-belakan nanti apa bisa minta jersey langsung dari kamu bilang. Nanti kita kasih diskon lah. Dia setuju gitu. Yaudah nanti besok ambil ke rumah. Saya siapin. Kayak gitu langsung. Iya. Betul. Oke, ternyata pemain itu ada punya hak berarti ya bang, bawa pulang jersey dia yang setelah main tuh. Ada hak dan bahkan setelah selesai main aja kadang-kadang bisa dilemparkan kan? Oh iya benar. Berarti Betul. dapat jersey itu dengan harga diskon acara. Oke, kita nemukan Cani, kita udah nemukan cara. Beliau ada usaha event organizer. Jadi kalau kalian mau dapat diskon, kalian punya koleksi jersey yang langka, terus kasih ke beliau, nanti dapat diskon bang. Bang, itu bang. Pas banget nih, belum nikah bang. Nah, kan ada vendor wedding ya bang? Ada, ya betulan. Sama itu nanti. Sama jersey. Bisa dapat potongan diskon lumayan kan. Tapi itu pengalaman yang sama Matias Mayer memang pengalaman pertama ya bang ya? Iya, untuk dapatin jersey match one. Iya. Yang luar-luar banyak sih, kayak dari kolektor dapat ini, tapi aduh lumayan bang harganya. Udah pasti 2 digit cut semua, bahkan sampai 3 digit. Iya. Ngilu ya? Ngilu dengarnya tuh ngilu. Ngilu banget 2 digit untuk satu jersey. Tapi ada aja orang beli. Ya bener, itu karena udah hobi banget ya bang. Iya bang. Ngomong-ngomong jersey ini bang, kita itu semakin berumur, malah kayaknya enak banget ke jersey kemana-mana ya kan Iya bang? betul, iya. Setuju gak sih? Setuju, tapi ya memorable lah kadang-kadang kalau apalagi pakai jersey vintage gitu kan. Keren. Bercerita gitu. Iya. Kalau aku juga namanya juga sebagai soft selling, bisa ketemu klien atau calon klien gitu kan. Jadi kita pakai jersey itu kadang-kadang dia bicara klub kesukaannya ya bang. Jadi itu udah mulai, oh ini orang suka bola nih klien bicara atau klien nih. Nah di situ bisa kita nyambung gitu bicara bola gitu kan. Suka klub apa bang? Madrid ya. Iya. Ternyata beliau Barca. Barcelona. Musuh ya bang. Bang, tapi berbicara jersey lagi bang. Biasanya kan kalau kita beli jersey ini kan ada gimana ya bang? Tadi kan abangnya nyebut ada player issue, betul. ada replika, terus ada grade ori juga. Iya. Nah itu bang, kita mengetahui itu dari mana sih bang? Kalau secara online mengetahui grade ori itu sorry ya itu istilahnya bukan original. Agak sulit sih sebenarnya bang. Kalau kita dilihat secara online, kecuali memang sellernya jujur. Ya, yang dibutuhkan seller jujur. Misalnya, oh ini jersey-nya GO ya, ini bukan jersey original. Tapi kalau susahnya kalau kita ketemu sellernya nggak jujur, itu yang sulit. Pada saat Karena aku pernah bang, Jong waktu itu. berarti pernah ditipu bang? Iya sih gitu. Cuma kebetulan murah aja sih. Berapa Gitu. tuh bang? Murah aja sih. Berapa tuh bang? Karena waktu awal-awal koleksi jersey kan, yang penting beli waktu itu kan. Oh yang penting beli. Yang penting beli. Jadi dan memang sellernya tidak menyebutkan ini ori atau GO nggak ada. Jadi ya udah beli memang murah waktu itu 100.000 gitu kan. Iya tapi ya karena tidak menyebutkan saya coba dulu ternyata oh ini
apa namanya GO. Itu jersey apa, Bang? Liverpool. Iya. Liverpool banget nih. Gimana Liverpool, Milan. Merah-merah Iya. semua ya. Jadi pas sudah di situ jadi karena baru-baru jadi pembanding aja sih. Oh ini ternyata GO gini. Jadi kalau intinya sih kalau megang langsung baru kelihatan itu bedanya. Lebih ke kain sebenarnya. Ya, jersey replika dan player isu juga dipegang juga beda. Ini beda banget sih, Bang. Iya betul. Yang ini Meksiko ini beda banget sih. Iya itu player isu kebetulan. Tapi Iya. kalau replikanya mungkin lebih kayak gitu aja, polos-polos gitu aja. Oh. Tidak ada motif-motif Iya nih. jakwatnya namanya kan. Motifnya kan, Bang. Iya, motif Jadi jakwat. kalau dari jauh memang kayak hitam polos aja Hitam ya, Bang, polos, ya. tapi- Tapi kalau dari dekat ternyata ada corak-corak motifnya Betul. juga. Itu kelebihan player isu sih. Lebih keren. Tapi ya lumayan juga harganya. Lumayan ya, Bang. Kalau ini Iya. juga ini beda ya, Bang, ya sablonnya. Beda, ya. Gila. Kalau yang itu player isu dia lebih kayak rubber gitu, lebih bagus, lebih elegan. Tapi kalau replika dia bordir. Oh, replika itu bordir. Iya, bordir. Oke. Lebih sebenarnya perawatan lebih sulit player isu sih. Oh iya, karena sablon kayak gini ya, Bang, ya. Betul. Lebih sulit player isu sebenarnya perawatan. Nah, ngomong-ngomong perawatan, Bang, gimana nih, Bang? Ngerawat jersey yang ibaratnya itu jersey player isu lah, jersey Ya, yang paling spesial tuh gimana, Bang? Kalau biasa sih yang jelas selalu digantung, bukan dilipat. Itu selalu digantung, dilipat jadi tidak ada kumal atau misalnya apalagi ini nemset kadang-kadang bisa tempel kalau dilipat. Jadi disarankan untuk digantung. Sama nyucinya juga bukan nyuci diucek-ucek. Jadi nyucinya tuh cuma direndam sebentar. Sifatnya cuma sekedar menghilangkan bau bekas dipakai aja sih. Oke. Iya, paling 5 menit maksimal merendam udah. Habis itu dibilas langsung. Oh, sesimpel itu ya, Bang? Iya, nggak bisa di laundry itu nggak berani bang. Atau dicuci pakai mesin cuci bahaya? Iya, waktu pertama kali koleksi jersey aku laundry kan, itu, ini habis semua nama. Nama sponsor gitu, aduh. Waktu nggak tahu. Yang Belum rusak tahu. itu jersey yang berapa, Bang, harganya? 2 jutaan sih. Tolong istri Bang Yudi nonton podcast ini ya. Siapa tahu kan waktu itu Pian betakun, rusak yang jersinya. Nggak apa-apa itu 100 aja. Siapa tahu beliau nyambat kayak itu kan. Kenyataannya 2 juta. Sakit hati, Bang. Iya, iyalah. Tapi sekarang itu untungnya ada jasa. Jasa remake namanya, remake jersey. Ada, Bang? Ada. Di Banjar? Di Banjar belum ada kebetulan. Oke. Iya, jadi karena kirim ke Jakarta. Jadi kalau misalnya knife set rusak, jadi itu namanya di fill up, Oke. dikletekin gitu, baru ditempel lagi. Jadi seperti baru lagi. Seperti baru lagi untuk knife setnya atau sponsornya. Cuma memang secara value harga turun. Misalnya ini knife set original, bawaan toko Adidas atau merek brand lain. Cuma kalau udah ini namanya remake, itu maka otomatis value-nya juga akan turun. Sponsor juga sama. Oh, walaupun udah di remake ya, Bang. Apa? Walaupun sudah di Iya, kan otomatis orang nggak tahu kan itu udah pernah rusak atau gimana. iya tahu sebenarnya. Cuma kalau kita pegang itu kita berasa banget, ini Oh. knife set original. Iya benar. Dan itu juga ada value-nya juga. Jadi kadang-kadang kalau orang nanya ini knife setnya ori atau remake, itu selalu jadi pertanyaan. Oke, Iya. ternyata ada pertanyaan itu. Iya, betul. Yang rusak tuh jersey apa, Bang? Waktu itu England sih. England. England. Yang Beckham. putih. Iya, Beckham. putih. Oke, rusak. Harganya beli 2 juta. Bagi 2 juta. Rusak, berarti turun dong nih. Turun. Langsung kita tembak aja dah. Iya, Turun iya. dong. Iya turun. Betul, Saya tahu betul. kita mau beli kan. Turunnya berapa, Bang? 300, Bang. Apa? Iya, lebih seperti itu. 300. Iya. Berarti kalau dijual 300 aja. Enggak lah maksudnya. Turunnya bisa 2 juta ya, jadi bisa 1,5 gitu kan. Oke. Iya. Jadi memang kalau beli jersey second itu kita harus lihat kualitas sih, Bang. Oh. Iya, contohnya kayak yang Abang pakai misalnya jersey tahun 2002, Iya. udah hampir 25 6 tahun ya, hampir 25 tahun. 20 6. 24 ya, 2022. Oh, Sorry. 2022. Iya, 2002. 24 tahun. 24 tahun. Nah, bayangin aja 24 tahun bisa semulus itu.
Iya sih, bener. Kayak baru. Nggak ada cacat, nggak ada Betul. rusak. Nah, itu yang membuat value jersey bisa makin naik. Sama kayak Vespa sebenarnya, Bang. Oh, Kayak motor klasik. oke. Makin klasik, makin lama, apalagi kondisinya bagus, itu maka akan makin meningkat value-nya. Oke. Tapi kalau ada cacatnya, misalnya ada bolong, maka otomatis value juga akan turun. Berarti ini investasi yang menjanjikan ya, Bang ya? Itu sebenarnya salah satu alasan untuk mengkoleksi jersey. Karena makin lama kan otomatis masuk kategori makin klasik ya, Bang ya? Iya, betul, makin klasik. Oke, Betul. siap. Yang paling klasik apa, Bang? Koleksi Bian, kalau boleh tahu. Pasti Lega Calcio. Apa? Pasti dari Lega Calcio, Lega Italia. Oh iya, Iya, seperti Milan, Juve, Oh, ada, Juve Parma. Juve ada, Juve, Parma juga ada. Parma ada. Nah, Parma terus apa lagi tuh, Bang? Napoli, Lazio. Oh, Napoli ada Iya, juga. iya itu enak kalau bapak-bapak kan memorable kan untuk mengingat Lega Calcio. Itu berkerah-kerah kan, Bang? Iya, rata-rata berkerah. Iya kan? Itu yang membuat kita jadi fashionable karena berkerah. Oke. Iya, zaman sekarang jarang berkerah kecuali yang jersey yang ketiga biasanya gitu. Bener jadi ketiga. Iya. Berarti koleksi-koleksi yang paling lama itu ada di Liga Lega Calcio. Calcio atau Liga Italia. Italia, iya, Gokil, betul. Bang. Tapi Bang, kalau boleh tahu kan sekarang kan lagi rame, Bang. Apa ya, vendor-vendor jersey itu bikin karya jersey Yap. yang bagus banget, cakep Yap, banget. betul. Bahkan menuju ke pagelaran Piala Dunia nih. Yap. Itu banyak jersey yang gokil kan, Bang. Ada udah lihat kan? Yap. Itu paling favorit jersey mana, Bang? Negara mana, Bang? Paling best sih Jepang sih. Jepang yang Yang away yang putih. yang putih ya, tahu. Iya. Yang Jepang itu keren sih kalau bikin desain. Ini juga aku ada jersey Jepang juga nih. Tapi tahun kemarin. tahun yang Dia ada collab sama Y3. yang pernah ketemu timnas Indonesia kan juga dipakai kan Iya, jersey waktu kualifikasi. kualifikasi. Nah, ini api-api pokoknya. Keren itu. Api ya ini keren sih. Iya. Jepang kalau bikin apa jersey bagus-bagus terus sih. Oke, kalau dari versi Bang Yudi Jepang ya, Bang ya? Iya, betul. Jepang gokil, tapi ini Bang, ada juga yang gokil Meksiko, yang hijau gokil juga, Meksiko Bang. hijau juga Tapi ini bagus. baru lihat yang hitam juga Iya. gokil, Bang. Iya, tuh kemarin pas juara Gold Cup. Wah, ini keren banget yang hitam. Keren nih. banget itu. Meksiko juga salah satu desainnya bagus-bagus. Bagus-bagus ya, Bang. Iya, ya. layak untuk dikoleksi. Oke, kalau lu Belanda suka, Bang? Yang Belanda. kue. Iya. Yang sininya orange, anunya putih. Oh, iya. Keseluruhannya itu Betul. keren, kayak elegan banget kayak gitu, nah, Bang. Betul. Kalau Belanda warnanya agak menteng sih ya, karena orange gitu ya. Iya, kalau utamanya pasti orange kan. Orange, betul. Yang keduanya ini putih. Putih. Yang tahun yang akan datang. Yap. Betul. Oke. Nah, jangan lupa nih, kita bahas-bahas bola jadi keinget bahwasannya ada bola gembira itu hanya bisa disaksikan di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Jadi jangan lupa ya sanak-sanak duduk baik-baik, pantengin TVRI untuk menemani kamu dengan sepak bola yang sangat luar biasa. Oke, Bang, kita kembali lagi nih, Bang. Kalau boleh tahu, Bang, udah berapa lama menggeluti dunia koleksi jersey ini, Bang? Mulai banyak mau koleksi jersey original sih 4 tahun belakang ini, Bang. Wih, lama ya, Bang ya? Iya, udah lumayan. 4 tahun ke belakang. Itu lama banget, Bang. Awalnya nggak sengaja tadi ya, Bang ya? Ya nggak sengaja memang mencoba, memang karena lagi tren blocker juga sih yang jadi bikin untuk koleksi jersey ini. Tren blocker fashion. Oh, ini keren ya, maksudnya dipakai buat jalan gitu, dikombinasikan dengan celana yang baggy, gombrong-gombrong gitu kan. Asli keren. Jadi ya udah memang gara-gara tren blocker itu sih. Oke. Iya. Tapi sama istri gimana, Bang? Aman, Bang, selama 4 tahun ini, Bang? Ya tadi aku sih iming-imingnya kalau beli gampang nanti dijual. Kalau beli gampang nanti aja. Tapi Iya. awal mula mau ngoleksi itu gimana diskusi dengan istri? Boleh ceritain dong, Bang? Gimana ya? Ya sama aja lah. Kalau kayak hobi-hobi yang lain mungkin kan bilang belinya berapa, misal belinya 5 juta bilang 500.000. Habis ini istrinya tolong nonton.
Ada Reja juga ya Bang nanti. Ja, share kalau beliau kada mau men-share pada saat ini sudah tayang, beliau kada mau men-share, share aja kan aja. Atau karena tim kreatif kami bisa cari IG bini beliau. Tapi Bang, kalau boleh tahu juga Bang, untuk dengan istri kan cara ngerayunya gitu nih. Tapi kalau untuk menyelamatkan jersey nih Bang, konteksnya seandainya ada 3 jersey yang harus diselamatkan untuk koleksi Pian. Ya. Jersey mana yang ingin Pian selamatkan? Jersey yang pakai Neves Ronaldo sih. 1. Terus 2-nya? 2-nya jersey yang nanti bakal juara Piala Dunia. Apa tuh? Ya nggak tahu 2026 misalnya kita koleksi dulu. Oh, ya, diselamatin ya. Diselamatin gitu kan. Karena itu bakal bervalue banget. Iya asli. Ya. Yang ketiga Bang? Ketiga jersey Matthias Maier. Wah, iya dong. Masa nggak diselamatin ya kan Bang? Itu ada lambang kebanggaan gitu. Iya, betul. Ya, asli. Kalau jersey impian Bang, yang belum kesampaian sampai hari ini, misalnya mau beli banget tapi nggak nemu, apa Bang? Sebenarnya bukan nggak nemu sih, tapi lebih ke budget. Oke, apa itu Bang? Jersey Milan C. Milan Centenary. Jersey itu ada istilah centenary itu perayaan anniversary 100 tahun. Nah, itu harganya 2 digit sih. Jadi lebih saya keluar duit. Mahal banget ya Bang. Mahal. Di Indonesia pasti nggak ada tuh. Jarang. Ada. Kalaupun ada, orang bakal nggak mau lepas. Iya karena itu edisi kayak 100 tahun 100 tahun. Milan. Betul. Ya kan? Jadi unik lah. Unik. Pernah nggak sih Bang? Kolonya Abang juga punya jersey favorit, terus mau dibeli orang Bang? Ada. Lepas. Contohnya, aku sebenarnya lebih kemancing aja sih. Misal kayak nanya ada jersey Barito Putra nggak? Ada nih jersey Matthias Maier Match One. Berapa harganya? Coba taksir aja dulu berapa harganya. Aku cuma pengen tahu orang bisa memvaluekan atau menilai harga jersey aja sih. Oke. Iya, cuma ya memang ujungnya tidak aku lepas. Cuma aku pengen tahu seberapa kemampuan orang mau membeli jersey ini. Dan gitu seberapa tahu dia untuk menghargainya betul. ya Bang? Iya, betul. Oke. Karena ya tadi sulit untuk apa ya menilai harga jersey, apalagi kita tidak keluar duit. Iya benar. Betul. Kan dapet ya. Iya, kalau keluar duit sih kita beli 1 juta, paling aman kalau mau jual modal aja lah. Iya. Seperti itu kan. Modal aja. Iya betul. Tapi kalau ini memang dapat dari pemainnya kan itu sesuatu hal yang berharga dan untuk dikenang gitu kan. Jadi aku ya pengen tahu aja sebenarnya kalau mau nih silahkan aja coba taksir berapa gitu kan. Tapi memang jersey Matthias Maier ada yang pernah naksir kayak gitu Bang? Ada beberapa lah. Berapa Bang? Spill dong Bang. Berapa dia naksir ke Abang? Nggak berani naksir sih. Nggak berani dia ngucapin harga karena ya mungkin tidak tahu juga mungkin pasarannya berapa. Kalau secara pasaran jersey barunya kan mungkin anggap 500-600 ribu, tapi tidak mungkin di harga segitu gitu kan karena bekas dari pemain gitu. Karena apalagi sudah ada sign-nya juga gitu kan. Jadi memang kalau untuk membuktikan jersey Match One itu ya minimal ada foto atau videonya sih. Oh dengan pemain tersebut? Betul. Iya. Soalnya susah kita bilang, oh ini Match One nih, tapi kita nggak ada buktinya susah. Iya, tidak ada legalitasnya gitu kan. Tapi Bang, kalau jersey Celtic punya Bang? Celtic punya. Yang hijau? Ada punya. Itu keren banget kan Bang? Keren, itu blocker banget kan. Iya, awal-awal blocker memang itu. Celtic ya Celtic. Bang? Keren banget. Sering pakai jalan juga Bang? Iya, pasti ada beberapa. Itu kayak keren banget. Vibes-nya gitu. Iya, gokil betul, banget. Blocker banget memang. Parma juga keren. Sama ini Bang, ada lagi jersey yang dari liga ini Bang. Apa itu? Liga Argentina, Boca Junior. Boca Junior, River Plate. Iya, gitu, itu keren juga ya, Bang. Asalkan yang pintas-pintas red sox keren. Itu keren banget jersey dari Argentina. Argentina ya Bang ya? Iya, Argentina, Liga Argentina. Liga Argentina. Boca River Plate. Keren banget tuh kayak gimana ya? Kan baju mereka tuh khusus banget kayak gitu. Betul. Tapi kalau untuk koleksi jersey klub Asia Tenggara ada? Asia Tenggara ya sih Liga Indonesia lah ya. Liga Indonesia. Timur Tengah paling kayak Al Nassr gitu kan. Oh, ada juga Bang. Ya, Liga Jepang.
Liga Jepang untuk desain bagus-bagus. Sebenarnya pertimbangan beli itu bukan hanya karena suka klubnya, tapi juga kadang-kadang ke desain sih. Pertimbangan Oh, untuk beli. Iya, contoh kayak Meksiko kan aku memang nggak suka, tapi desainnya, aduh keren sih. iya, elegan banget bang. Ya, Jepang juga kan bagus desain-desainnya. Jepang juga gue. Jadi untuk layak untuk dimiliki sih. Oke. Kalau Portugal yang hitam punya bang? Ah itu sulit. Itu Itu kan keren edisi nggak? terbatas. Keren kan bang? Iya, dan harganya lumayan. Kayak ada motif-motifnya juga loh bang. Betul, iya. Harga motif-motif bendera Portugal. Iya, mahal banget itu tentunya. Nah, jadi sanak-sanak duduk baik-baik, seru banget nih ngobrol sama Bang Yudi dan ternyata kita nggak kerasa nih udah masuk ke segmen KKN. Wih, tahu KKN Bang? Belum, apa itu? KKN masa nggak tahu? Bukan KKN kuliah Bang, tapi bukan. Iya, iya. Bukan. Jadi KKN kita di sini adalah komen kata netizen. Ini jadi kita beberapa hari yang lalu kita buka apa ya open pertanyaan di platform media sosial TPRI Kalimantan Selatan itu kita mau ngundang Bang Yudi. Jadi kebetulan kita mau undang Bang Yudi. Ini teman-teman mau nanya apa nih dan banyak banget Bang yang nanya Oh, Bang. Jadi kita bingung, aduh gimana ini. Jadi ya kita mohon maaf ya sanak-sanak dulu Mbay. Jadi kita screening lagi karena ada beberapa orang, 3 orang menanyakan hal yang sama bang. oh, Nah oke. jadi kita jadiin satu. Nah jadi ini kita bacain beberapa ya. Udah kita pilihin juga nih buat Bang Yudi tentunya. Oke, akan ada 2 pertanyaan nih yang akan kita sampaikan ke Bang Yudi. Ini kita cari dulu. Udah siap bang? Siap. Woi, oke jawab dengan cepat ya bang. Waduh. Udah cepet ya. Waduh, kayak apa aja lagi. Oke, ini bang pertanyaan pertama. Nama Instagramnya arira.bagus. Kata beliau cara membedakan yang asli lawan yang palsu tuh kayak apa sih? Banyak banar di e-commerce. Nah, Hmm, betul. gimana nih bang? Tadi sebenarnya udah kita Sudah bahas ya, spill ya. tapi bisa diulang lagi tuh bang. Simpelnya di harga sih bang. Kalau misalnya di e-commerce gitu kan, misalnya toko oranye, toko hijau. Kalau murah, udah deh, Selesai dah. selesai. Iya. Apalagi yang baru-baru gitu kan. Misalnya pasaran yang baru nih, yang aku pakai misalnya 17. Tiba-tiba ada yang jual 300 gitu kan. Ya udah, masa ori gitu kan. Perbandingannya udah jauh lewat berapa persen tuh. Nah, simpelnya itu sih. Dari harga udah kelihatan sebenarnya. Harga ya bang. Dari harga udah kelihatan. Habis itu sama biasanya kalau kita, tapi ini bukan yang store ya. Kalau kita bisa kolektor, beli ke kolektor, biasanya ada tanda-tanda kita minta ad code. Oke. Ad code-nya, sorry, di belakang sini, diminta fotoin kadang-kadang, ada nggak? Soalnya kalau di ad code ini, kalau kita Google, itu langsung ketemu ini jersey-nya. Keluar jersey-nya. Oh, bisa di apa lacak kayak gitu Bisa ya? dilacak, iya. Wow. Betul. Tapi kalau misalnya yang GO-GO itu nggak ketemu di Google. Walaupun dia bikin ini, tapi kadang-kadang nggak ada pakai ini. Kalaupun ada ini, kadang-kadang nggak ketemu. Oh. Iya. Tapi kan itu bisa komunikasi ke seller biasanya. Kan boleh dong minta fotoin akun-nya gitu. Oke, itu nih kayak di scan kayak gitu ya. Ada kodenya. Oh, dari kode itu baru kita searching ya, Bang Ini ya. kebetulan ini kodenya. Oke. Iya, di searching di Google. Oke, Iya. oke. Betul. Baru tahu nih, Bang. Iya, ini makanya kadang-kadang kalau tekad-tekad itu ada value juga, bisa mengaruhi harga juga. Yang kayak gini nih mereka bilang sertifikat. Oh, Sertifikat gitu. Jadi harus ada ini, jangan dipotong-potong gitu. nih. Iya, salah satu legalitas original juga soalnya. Oh, kalau ini dipotong turun. Bisa turun, Turun harganya. bisa turun. Gunting ada kak gunting? Jangan. Yang ini potong nih. Biar habis ini dibeli. Yang ini dirobek aja ya. Berarti kalau ini dipotong turun harganya bisa ya. Bisa turun. Jadi makanya kalau jualan itu kadang-kadang seller harus mempresentasikan juga ini ad code-nya lengkap, legalitasnya lengkap, kayak gitu. Kondisi mulus, excellent. Oke,
Oke. Baru tahu. Dikira jersey cuma dipakai doang. Yang Ulun tahu selama ini adalah jersey itu dari ininya Bang. Apa? Dari kainnya udah beda gitu kan. Jersey-nya dan juga kualitas sablonnya. Betul. Nah, Ya. itu yang Ulun tahu ternyata ada juga sertifikatnya. Terus aduh macem-macem ternyata ya. Nah, pertanyaan kedua nih Bang. Pertanyaan kedua. Ini lanjut. Oke, sudah terjawab ya tadi ya. Kata beliau simpelnya seperti itu. Ya. Pertanyaan kedua tentunya yaitu adalah tentunya tips nih Bang. Nah, pertanyaan kedua nih tips Bang. Ini dari nama media sosialnya Sidik Rahman. Tips biar dapat jersey retro yang murah dan ori Kak. Terus dikatakan jersey itu murah di range berapa harganya? Sekarang mengkategorikan jersey retro dulu ya. Nah, Oke. jersey retro atau vintage itu biasanya 20 tahun. Oh, 20 tahun ke atas. Jadi misalnya 2026 berarti kategori retronya ada tahun 2000-an atau bahkan tahun 90-an. Iya. Sebenarnya untuk kategori range harga untuk retro, apalagi yang tahun 90-an itu kalau dapat harga 1 juta itu masuk murah sih. 1 juta tuh murah. 1 juta itu masuk murah. Iya. Oke. Range standar harganya sebenarnya 1,5 ke atas biasanya kalau untuk 90, tapi itu untuk yang short sleeve, lengan pendek. Kalau yang lengan panjang biasanya range harga terendah itu untuk vintage 90-an bisa 2 lah paling Dua? murah, 2 juta. Iya. Kalau ini Bang, yang lu pakai? Kalau itu ini karena apa ya? Ke value sebenarnya. Oke. Karena tahun 2000-an juga masih belum kategori 90-an, sedikit 2 ke bawah. 2 ke bawah. Ya 1,5 ke atas lah itu ya. Menurun ini udah sampai 23 sih Bang. Karena dibawa ke podcast TPRI Kalimantan Selatan. Ini naik banget sih. Karena beliau tadi kan Ya, apalagi mesti pakai yoga kan. Oh, apalagi ulun yang pakai. Apalagi ulun yang pakai. Naik ini harganya. Tolong yang mau beli jersey di tempat Sidin, apalagi yang ini ulun ingatin. Bila buan pian dapat harga murah, salah itu Ya, berarti. match phone juga nih namanya. Ini udah naik nih harga. Kata beliau kan 15 kan, 15 ke Ya, atas. ya. Nggak nyampe 2. Tapi ini udah kita bawa ke duduk Baimbai podcast, ulun yang makai kayaknya nyampe 2,5 deh kayaknya. Iya, karena Berarti 1 juta buat yoga. Iya. Ya itu sudah ya itu. Iya. Jadi satu danya ulun 500 TPRI kan. Pak produser juga. Berarti ini harganya sekitar segitu ya, Bang. Iya. Pokoknya patokannya adalah 20 tahun ke atas. Iya, 20 kata masuk kategori retro, tapi 90-an sih yang biasanya yang keren-keren sih. Untuk desain-desainnya. Oh, 90-an jadul tapi kayak gokil kayak gitu. Iya, betul. Jadi pakai jalan tuh, wih, keren ya. Keren. Langka kan, Bang? Langka, iya. Pokoknya nggak ada yang sama kayak gitu Iya, kan. betul. Oke. Bisa pakai jalan. Kalau sekarang kan lebih ke sporty ya semua jersey ya. Iya, sporty, Lebih ke sporty banget. sporty. Jadi kayak bisa fleksibel sih menurut ulun. Iya, betul. Pakai apapun bisa, Bang. Betul. Iya kan? Kalau dulu jarang loh, Bang, orang mau jalan pakai jersey. Asli. Ya, Bang. Mentok-mentok kita lihat jersey di mana nah, Sanak? Iya. Tukang lagi menggawi Ya, rumah. asli. Itu banyak banget pasti. Owen, Iya. Gerard, tukang, karena ada semen-semennya sini. Iya. Itu bisa banget bila pian ada ngoleksi baju yang pernah dipakai tukang, ada semennya, itu bisa value-nya ngeri gimana Bang? Ada, memang ada beberapa konten istilah begal jersey. Ada sih. Oh, begal jersey, Bang. Iya. Tapi mereka harus meyakini bahwa jersey itu original. Kadang-kadang kelihat misalnya ada Tukang ojek. gitu kan tiba-tiba pakai jersey gitu kan. Lihat jersey ini kelihatan kayak ori nih, bisa aja langsung ditagih. Mau nggak dibeli misalnya 100.000? Langsung tuh depan situ. Langsung to the point. Iya, kadang-kadang ada konten-konten seperti itu gitu kan. Wow, begal Iya. jersey. Begal jersey. Jangan sampai Pian kena begal jersey. Pokoknya ulun bila melihat Pian berkendaraan lo tet di Banjar, Pian bisa pakai baju yang bagus, ulun singgah 500 kayak Bang. Jersey Barito ya kan. Bang, tapi kalau boleh tahu arti jersey menurut Abang Yudi dalam hidup Pian tuh apa sih, Bang? Fashion sih bang.
Passion ya Bang? Passion. Iya. Lebih Gimana tuh maksudnya? jadi ya bisa digunakan sehari-hari. Oke. Ya tadi mau main bola, mau olahraga padel pun juga gitu kan. Ya, berarti tidak hanya Bola. olahraga sepak bola gitu kan, olahraga lain juga is okay, pakai bola, dipakai meeting, pakai jalan, ngedate dan lain. Aku lebih ke passion sih kalau sekarang. Tapi jujur kalau sama istri jalan pakai jersey pernah kopelan nggak? Ya sih, aku mau aja dipakein apa? Mau. Iya. Bisa aku lagi memasarkan bahwa cewek pakai jersey keren juga loh. Keren ya Bang. Iya. Kalau cewek biasanya tuh stylenya kayak agak-agak gober gitu nggak sih Bang? Iya, jadi memang ada style woman tapi jarang dijual di pasaran. Tapi ya Oke. contoh kalau cowok pakai XL, cewek bisa pakai S atau M gitu. Oke. Nah, itu tadi segmen KKN 2 pertanyaan untuk Bang Yudi, luar biasa banget Bang. Tapi ada challenge dari Ulun Bang, tapi mohon dijawab dengan cepat Bang. Oh siap. Oke, sudah siap Bang? Siap. Siap. 86. Oke Bang, jadi adalah kalau tidak koleksi jersey, sekarang jadi apa Bang? Tetap jadi pengusaha. Jadi pengusaha ya Bang. Pilih jersey favorit AC Milan 100 tahun atau pilih simpan duitnya untuk istri Bang? Sulit. Harus dijawab ya Bang, karena tadi beliau udah menyatakan siap ya kan? Oke. Kalau pilih koleksi Sidin berapa kali narik nafas? Berat mana kan? pilih koleksi jersey. Nah! Karena duit bisa dicari. Wah. Ini ulun anak mau ngompori jalan kesan bini Bang Yudi, berarti pian dijadiakan second choice. Nah, Masalah duit kalau tadi masalahnya. kadang kan itu kepentingannya sama istri. Iya. Berarti Sidin lebih mengutamakan jersey. Yuk berantem. Dan terakhir antara jersey lagi, jersey yang sangat pian sukai, yang pian sayangi, dengan usaha pian pilih mana Bang? Pilih usaha lah. Astaga, gila. Karena beli jersey dari hasil usaha kan. Berarti kita bisa ya, dari 3 pertanyaan cepat, berarti peringkat pertamanya usaha, 2-nya jersey. Tahu kan yang ketiga ini apa? Reja mau video tuh Bang. Aduh, jebakan lu. Tapi secinta itu Bang lawan jersey Bian Bang. Iya, Bang. Asli secinta itu. Sampai kapan rencananya Bang? Semua ini sampai kapan Bang? Mungkin ke anak bisa nerusin nanti. Oh, Bian terusin ke anak ya Bang ya. Betul kan, dia nggak perlu beli jersey lagi. Tapi anak tertarik Bang dengan dunia bola, jersey tertarik? Kebetulan akan cewek 2, jadi memang nggak suka bola. Cuma alhamdulillah lagi dikasih rezeki, lagi masih dalam perut cowok kebetulan insya Allah. Amin. Ya. Mudahan kita doakan ya sanak-sanak, Amin. mudahan cowok jadi ada yang Ada nerusin yang nerusin. jersey-nya kayak beliau kayak gitu kan. Luar biasa, sebegitu berarti jersey buat beliau hingga yang awalnya mencintai sepak bola, bermain bola, tapi karena keterbatasan waktu sekarang beliau kerja, usaha juga, jadi beliau memutuskan untuk melampiaskan kecintaannya dengan sepak bola lewat jersey bolanya beliau. Dan juga jangan lupa juga nih untuk sanak-sanak duduk Bayin Podcast, Bola Gembira tentunya akan menemani kita di setiap harinya di TVRI Nasional dan TVRI Sport tentunya. Nah ini gokil banget. Kita setelah sampai di penghujung acara nih, sayang banget padahal banyak yang mau diomongin nih dengan beliau, tapi keterbatasan waktu. Seandainya ada injury time ada nggak sih kayak hari? Ya, 9 menit gitu. iya, sekarang kan injury time 10 menit kan. Nggak kayak dulu 2 menit, 3 menit kan. Kalau ada 10 menit bisa dong. Tapi sebelum kita tutup semuanya, boleh dong kita minta sampaikan nih kepada Bang Yudi tentunya untuk harapannya nih gimana kepada teman-teman pencinta jersey di seluruh muka bumi ini. Silahkan Bang. Jangan beli jersey bajakan atau GO sih. Kalau pun nanti mau beli, kalau bisa nabung aja dulu. Oke. Nabung aja dulu sampai nanti memiliki jersey original. Oh. Iya.
Ada lagi Bang pesan-pesannya untuk teman-teman yang nonton nih Bang? Kalau mau beli jersey ke Jersey Jadul BJ. Luar biasa. Pokoknya teman-teman sekarang nggak usah ribet lagi ya. Mungkin teman-teman sanak-sanak mikirnya kayak aduh beli jersey di luar pulau, ongkir mahal, aduh gimana. Langsung ke Jersey Jadul tempatnya Bang Yudi itu ada macam-macam. Bahkan klub favorit Ulun juga ada. Beliau jual. Betul. Dortmund ada. Ya, Ulun nunggu harganya sampai turun 300.000 kayaknya baru Ulun beli itu sampai ke luar negeri juga bisa Bang. Iya, bukan aja di lokal aja. Jadi siap. Luar negeri bisa kirim. Tapi nunggu yang punya beliau itu Dortmund, beliau ada koleksi, mudah nanti harganya turun jadi 300. Ulun akan beli. Reja tolong ya nanti dipotongin sertifikatnya supaya nanti turun harganya. Oke, terima kasih banyak Bang Yudi. Sama-sama, sudah main-main di podcast Duduk Baimbai yang sangat luar biasa ini. Pokoknya terima kasih. Jangan lupa sanak-sanak like, comment, and subscribe channel YouTube kita TPRI Kalimantan Selatan. Dan juga komen nantinya di bawah kolom komentar siapa lagi nih yang bakalan kita undang yang unik-unik untuk hadir di sini. Oke, terima kasih. Ulun pria tampan berkumis tipis Nanang Aldino Yoga bersama Yudi. Kami pamit undur diri. Jangan lupa terus tonton Bola Gembira di TPRI Nasional dan TPRI Sport. Dadah!